Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Yanti. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul efektivitas media audiovisual dalam proses meningkatkan berbicara anak pada pembelajaran daring di TK Permata Bunda. Diawali dengan latar belakang masalah, yaitu apa pengertian dari pendidikan anak usia dini, apa itu perkembangan berbicara anak, pengertian media audiovisual, dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring bagi anak usia dini. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya yaitu pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan kepada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini serta sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Berbicara adalah kemampuan anak untuk mengemukakan atau melontarkan ide atau suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar. Media audiovisual merupakan media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran. Dengan kata lain, media audiovisual adalah rangkaian gambar elektronik yang disertai unsur audio yang dituangkan pada pita video. Pembelajaran daring untuk anak usia dini yaitu aktivitas pembelajaran dari rumah untuk anak usia dini yang dilakukan bersama keluarga. Yang perlu dilakukan guru PAUD selama masa pembelajaran dari rumah adalah komunikasi dan koordinasi dengan orang tua tentang pembelajaran yang tidak membebani anak. Misalnya, mengirimkan video-video pembelajaran dan cara mengasuh anak yang menyenangkan agar dapat diadopsi dan diadaptasikan oleh orang tua murid di rumah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana skenario dan implementasi media audiovisual dalam proses meningkatkan berbicara anak pada pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana respon guru dan anak terhadap efektivitas media audiovisual. Yang ketiga, kesulitan apa yang dihadapi oleh anak dalam melaksanakan pembelajaran yang menggunakan media audiovisual. Yang keempat yaitu kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan alat media audiovisual pada pembelajaran daring dalam proses meningkatkan berbicara anak di TK Permata Bunda. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan skenario dan implementasi, untuk mendeskripsikan respon guru dan siswa, untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi anak, juga untuk mendeskripsikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru dalam proses mengimplementasikan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran daring. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah secara teoritis diharapkan melalui penelitian ini akan meningkatkan kemampuan berbicara anak melalui media pembelajaran audiovisual pada pembelajaran daring di TK Permata Bunda. B. Secara praktis bagi guru memperoleh pengalaman yang menarik dan gambaran umum mengenai pentingnya media audiovisual dalam proses pembelajaran daring dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak. Bagi siswa akan merasa nyaman dan lebih menyenangkan dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pendidik jikalau guru sudah mahir dalam menggunakan media audiovisual. Bagi sekolah dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidik dan menjadi data sekolah, memberi pengetahuan baru tentang kemampuan ilmu teknologi di masa pembelajaran daring selama penggunaan media audiovisual.
Dan bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam penelitian selanjutnya, serta memberi makna kerjasama antara guru dan anak meningkatkan berbicara melalui media audio visual. Metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diteliti, data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Subjek dan objek penelitian, diantaranya subjek dan informan dalam penelitian ini adalah guru kelas B dan anak kelompok B, sejumlah 12 orang anak di TK Permata Bunda, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen penelitian dalam penelitian ini digunakan antara lain instrumen wawancara, instrumen observasi, dan instrumen dokumentasi. Adapun prosedur penelitian yaitu langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini, yaitu ada tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisa data. Kalau prosedur pengolahan data untuk pada penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan verifikasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di TK Permata Bunda, Cihampelas melalui pembelajaran daring selama pandemi ini akan diuraikan sebagai berikut. 1. Skenario dan implementasi efektivitas media audiovisual dalam proses meningkatkan perkembangan berbicara anak di TK Permata Bunda sebagai berikut. 1. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan sebanyak 8 pertemuan. Proses pembelajaran dibagi ke dalam 5 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, evaluasi, dan kegiatan tambahan, yaitu luring orang tua di masa pandemi. Guru merencanakan metode pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual dalam proses meningkatkan kemampuan berbicara anak dalam rencana program dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran daring, dan hasilnya menunjukkan terdapat peningkatan yang sangat baik terhadap kemampuan berbicara anak. Adapun respon guru dan anak terhadap pembelajaran media audiovisual dalam proses meningkatkan kemampuan berbicara anak pada pembelajaran daring di TK Permata Bunda, yaitu respon guru sangat baik, dapat dilihat dari hasil wawancara guru dengan adanya media pembelajaran untuk menstimulasi perkembangan berbicara anak melalui media audiovisual. Anak merasa senang dan antusias. Hal itu bisa dilihat ketika pelaksanaan pembelajaran tersebut. Anak-anak dan guru selalu antusias dan semangat karena kehidupan anak tidak lepas dari yang namanya media audiovisual, apalagi di masa seperti sekarang ini. Terdapat kesulitan-kesulitan dalam penelitian ini, diantaranya kesulitan yang dihadapi anak seperti saat harus mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di rumah, dan yang memberikan pembelajarannya adalah orang tuanya. Sangat berbeda sekali dengan bagaimana cara penyampaiannya seperti guru di sekolah. Terkadang anak merasa bingung dan merasa kurang bersemangat untuk belajar. Kesulitan lain yang dihadapi anak pada saat pelaksanaan adalah ketika mempraktekkan pembelajaran media audiovisual, di antaranya orang tua yang kurang memahami dan guru yang tak bisa mengajarkan langsung kepada anak karena pelaksanaannya dilakukan secara daring. Terdapat kendala-kendala yang dialami oleh guru dalam efektivitas media audiovisual, diantaranya keterbatasan platform atau alat untuk memberikan materi karena tidak semua orang
tidak semua orang tua memiliki HP Android. Kendala saat evaluasi hasil belajar anak yaitu orang tua yang tidak selamanya memiliki kuota yang menyebabkan ketinggalan pembelajaran dan tidak tahu tugas apa yang harus dikerjakan anak dan menyebabkan perkembangan anak kurang terstimulasi secara optimal. Namun dapat diatasi sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Adapun kesimpulan yang hasil dari penelitian ini adalah penggunaan media audio visual pada pembelajaran daring di TK Permata Bunda ternyata efektif dan dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan berbicara anak pada pembelajaran daring dengan menggunakan media audio visual dapat berkembang dengan baik. Dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-8 menunjukkan perkembangan anak terus meningkat dengan berbagai stimulasi, cara, metode, penyusunan pembelajaran, tugas yang diberikan, dan kolaborasi orang tua, walaupun tak semua berkembang dengan baik dikarenakan banyaknya kendala dalam mengikuti pembelajaran daring, kurangnya stimulasi dari orang tua, dan adanya kekurangan pada diri anak masing-masing dalam memahami pembelajaran. Akan tetapi, semua anak menunjukkan perkembangannya dengan baik dan terus meningkat. Penggunaan media audio visual dapat membantu guru dalam proses pembelajaran, sehingga kemampuan berbicara anak dapat berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.